Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Kalau kita mengamati jalannya rekapitulasi suara di Pilpres kali ini, betul-betul kita dibuat bingung, ya tersendat gitu. Belum lagi kalau melihat proses pada pelaksanaan pemilu dan apalagi kalau sebelum pelaksanaan pemilu ya, banyak sekali terjadi yang disebut sebagai kecurangan dan juga ada beberapa tindak yang masuk kategori kejahatan pemilu. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan kekacauan semacam itu kita kemudian membiarkan KPU itu mengumumkan hasil rekapitulasi suaranya yang dipastikan bahwa hasil rekapitulasi suaranya itu tidak diperoleh dari dari proses yang proper gitu, yang juga tidak bisa dan dapatnya tidak kredibel. Ini saya akan ajak Anda diskusikan dengan ini pakar IT yang juga dia sekarang dia menulis sebuah artikel cukup menarik soal ini, yang menyebut dirinya sebagai warga negara yang punya hak pilih, namanya Mas Agus Maksum. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes, ini warga negara saja, Mas. ya Yang oke. punya hak Jadi pilih. ya sebagai warga negara Anda punya hak untuk bicara juga dong soal ini ya. Ya, Ya ya. oke. Oke, tapi pertanyaannya apakah menurut Anda memang itu sedemikian masifnya, demikian parahnya sehingga ya kita tidak boleh membiarkan KPU itu mengumumkan hasil Pilpres dan hasil pemilunya? Iya, Mas. Jadi ini sebuah kegalauan yang menurut saya luar biasa. Saya itu seperti dejavu, Mas, tentang 2019. Jadi saya mengkhawatirkan kalau KPU itu mengumumkan sementara terjadi sekian banyak gejolak di luar yang semuanya itu bisa kita lihat, kita dengar di mana-mana ada deklarasi penolakan terhadap Pilpres atau Pemilu 2024 karena tindak kecurangan itu tidak lagi disebut sebagai kecurangan, Mas. Kalau kecurangan itu ringan ya. Ini orang saya kira sudah menyebutnya sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana pemilu. Dan tindak pidana pemilu itu ada undang-undangnya, ada pasalnya. Sekian banyak tindak kejahatan itu terjadi sebelum, ya kan, pada saat dan sesudah. Itu semuanya sangat lengkap. Bukan dugaan lagi, Mas, tapi temuan-temuan dan temuan-temuan itu dikonfirmasi menjadi pengakuan oleh KPU sendiri. Tapi anehnya temuan-temuan dan juga tindak pidana yang terjadi itu dilaporkan menurut jalur hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu semuanya tidak diproses. Seolah-olah jalur hukum itu disediakan tapi disumbat. Disediakan kamu ke situ tapi disumbat. Nah, contohnya ada banyak ya. Saya kira kita melihat itu ada yang cukup menjadi berita itu bahwa TPDI, tim pembinaan apa itu ya, demokrasi Indonesia, ada Pak Roy Suryo, pakar IT, pakar telematika yang saya kira cukup punya Oh, reputasi. TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Oh, tim pembela demokrasi Indonesia Ya. ya. Hmm. Bersama Pak Roy Suryo, pakar IT, pakar telematika yang cukup punya reputasi lah untuk bicara soal-soal begini. Itu laporannya juga ditolak, bukan hanya tidak mau diproses gitu, tapi ditolak pada saat melapor gitu ya. Begitu juga kami yang menemukan mulai dari DPT 54 juta yang kita laporkan secara resmi kepada KPU, bukan laporan ya, sebenarnya kami minta validasi, minta verifikasi dan validasi. Apakah temuan kami yang bermasalah ini bisa divalidasi, diverifikasi, lalu tidak dijawab secara proper. Nah, sehingga kemudian 54 juta DPT bermasalah itu dibiarkan bermasalah. Kita tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi sesungguhnya berapa yang benar, berapa yang tidak. Lalu kemudian Sirekap yang kita duga sejak awal tidak proper di podcast Mas Heru ini juga tanggal 13 saya mengkhawatirkan kalau Sirekap itu pada hari H menghasilkan angka pasti itu angka simulasi karena sudah jelas saya melakukan investigasi di tingkat KPPS itu tidak berfungsi sehingga kemudian ternyata memang akhirnya entry datanya di PPK ya, dan tiba-tiba di hari H itu memang saya pantau nggak ada hasil si rekamnya juga nggak berfungsi, tiba-tiba oh ternyata munculnya di pemilu 2024.kpu.go.id yang itu saya identifikasi sebagai situng, lalu ternyata hasilnya sama dengan quick count, lalu akhir-akhir ini kok bisa sinkron, itu satu hal yang ajaib loh.
ada quick count, ada Sirekap, lalu dengan hitung manual berjenjang itu hasilnya sama, sinkron, itu luar biasa, dan keluar biasaannya itu terungkap semuanya. Orang mengkhawatirkan atau meragukan adanya quick count itu dilakukan dengan metode yang benar, dengan titik-titik yang benar. Sirekap, nah sudah kita temukan. Penemuannya itu dilakukan oleh berbagai macam kalangan, ada banyak sekali, mulai dari pakar IT yang bergelar profesor, yang mantan menteri seperti Pak Roy Suryo, yang ketua partai, dan juga pakar IT seperti Mas Ridho Rahmadi, ada Profesor Jaswarkoto, ada emak-emak ya, saya ini ada emak-emak yang memberikan report kepada saya hanya karena dia tidak bersedia. Itu reportnya lengkap sekali dalam bentuk analisa data Excel. Dia download Excel lalu dibuat polanya, ketemu sama dengan analisa para pakar IT. Nah, itu tidak kejahatan yang kemudian kejahatan ini menjadi bagian dari pidana pemilu. Lalu itu kita laporkan ke Gakumdu, sehingga itu membentuk satu pola, hasilnya sama dengan quick count. Jadi kejahatan ini gampangannya itu termonitor atau tergok atau tertangkap basah, gitulah gampangannya, ya kan, tertangkap basah. Lalu yang bersangkutan mengakui, ya kan, KPU-nya mengakui benar memang ada anomali, lalu anomalinya dibetulkan 154.541 TPS anomali, dan anomalinya itu angkanya besar-besar yang dikoreksi, tapi persentasenya nggak berubah. Ini melawan logika matematika. Jadi bentuk penipuan baru lagi, bentuk pidana baru lagi yang berupa penipuan atau disinformasi, yang akhirnya kemudian pada akhirnya mereka mengakui dan kemudian menutup itu si rekap itu dari tampilan publik, karena pengakuannya KPU itu mengatakan menimbulkan kegaduhan, loh kan gitu kan. Jadi dia mengakui menimbulkan kegaduhan, yang berarti pengakuan awal adanya kesalahan menimbulkan kegaduhan itu kan sudah me, memenuhi unsur-unsur pidana yang dulu-dulu sering kan adanya hoax kemudian menimbulkan kegaduhan. Nah, terakhir kemudian yang paling aneh dan ajaib, kemudian hitung manual berjenjang, itu yang sudah masuk juga sama seperti itu. Jadi ini kan tindak pidana kejahatan pemilu, bukan lagi kecurangan ya, bukan lagi kecurangan itu. Tapi kalau kecurangan mungkin jadi sengketa di MK. Tapi kalau tindak kejahatan pidana pemilu tentu bukan di MK kan. Dan ini kok tidak ada lembaga negara yang kemudian bertindak menghentikan, bertindak untuk melakukan kewenangan. Kita tentu saja sebagai sebuah negara di mana ada undang-undang dasar, pembukaan itu mengamanatkan terbentuknya sebuah negara itu untuk melakukan ini semua, perlindungan kepada warga negara, ketertiban, kedamaian, ya, dan juga perlindungan, ya kan, terhadap warga negara, perlindungan terhadap negara, kedaulatan negara. Ini nggak ada yang bertindak, Mas. Jadi sebuah tindak kejahatan terbuka terjadi di depan mata, dibicarakan banyak orang, no viral, no justice, nggak berlaku, itu lempeng aja itu terjadi. Nah, ini kita Ya. mengkhawatirkan, di bawah kan kita cukup tahu masyarakat itu kecewa, masyarakat itu marah, masyarakat itu mengekspresikan aspirasi terhadap situasi ini dengan berbagai pernyataan-pernyataan, mulai dari ujung timur, ujung barat, kita lihat semua di Jawa, di luar Jawa, gitu kan. Nah, jadi upaya kejahatan, tidak kejahatan ini kok nggak ada yang menghentikan, nggak ada yang menindak, berlangsung begitu saja. Saya khawatirnya kalau itu kemudian hasil dari kejahatan itu dilegitimasi oleh negara melalui pengumuman, apa yang akan terjadi gitu loh. Yang saya kira harusnya kan ini nggak boleh begitu gitu Mas, menurut saya. Oke, tapi Anda kan menyebut beberapa poin besar ya. Kalau selama ini fokus Anda itu pada IT-nya gitu. Tapi saya membaca juga tulisan Anda banyak poin-poin lain yang sekarang Anda soroti dan itu menjadi dasar buat Anda untuk menyatakan apakah dibiarkan ini KPU kemudian mengumumkan hasil pemilu ini.
Iya, jadi intinya begini ya, selain persoalan IT mulai dari DPT yang bermasalah, tidak Mm-mm. terselesaikan dan itu menjadi bagian tindak pidana karena kemudian itu melanggar PDP, kemudian server yang ada di luar negeri, ya kan itu kan sungguh sebuah kedaulatan negara kita, kedaulatan data itu juga dilanggar. Lalu kita juga melihat sekian banyak pelanggaran-pelanggaran di luar IT, ya kan, adanya logistik bermasalah, ya, di mana silog itu tidak berfungsi sehingga kemudian kita tidak bisa melihat berapa sih sebenarnya logistik yang dicetak oleh KPU itu, berapa yang tersalurkan ke masing-masing daerah, kemudian banyak yang suara sudah tercoblos, ya kan Mas, itu banyak sekali tertukar, hilang, macam-macam. Ya ini kan mengindikasikan satu kelemahan yang sistemik, ya. Lalu Bawaslu yang tidak berfungsi, sangat tidak berfungsi, malah berfungsi sebaliknya menjadi pembela KPU. Seharusnya Bawaslu itu mengawasi kinerja KPU ketika ada sorotan dari masyarakat. Janganlah masyarakat itu yang maju, kalau perlu ya Bawaslu dulu. Ternyata Bawaslu malah berfungsi sebagai juru bicara dalam hal sirekap, membabi buta, apa itu namanya, membelanya. Kenapa membabi buta? Karena sejelas kesalahannya itu kesalahan sistemik, tidak boleh ada sebuah sistem IT yang dipakai oleh sebuah agenda negara yang luar biasa, sebuah pemilu terbesar demokrasi dunia seperti Indonesia menggunakan aplikasi yang tidak proper, padahal seharusnya itulah Bawaslu yang mengecek dulu, tapi dia malah membela dengan mengatakan ini sebagai aplikasi yang baru. Jadi fungsi Bawaslu tidak berfungsi, eh, malah kemudian membela. Kita lihat juga ya macam-macam ya. Tadi itu pelanggaran logistik, kemudian yang paling penting saya kira adalah netralitas dari pejabat, yang mana pejabat ini mulai dari pusat, kemudian provinsi, kemudian daerah, di mana kita melihat ada ratusan kepala daerah yang sementara itu dengan PJ ya, pejabat ya. Ya. Dan itu kan menjadi terstruktur, terkoordinasi, terkonsolidasi. Adanya fungsi KPK yang di Jawa Timur itu terlihat sekali berfungsi untuk mengefektifkan, memindah oh, ya awalnya pejabat, awalnya bupati atau kepala daerah itu sebenarnya pendukung lain, kemudian setelah diperiksa KPK Ya. berbalik Ya. Ya. mendukung calon tertentu menjadi selamat. Nah, ini kan netralitas, ini kan semuanya bagian dari sebuah kejahatan-kejahatan yang menunjukkan penggunaan, ya, eh, pejabat publik atau pejabat ASN untuk hal-hal itu semua. Dan ini kan Mas, ini kan dilihat secara terang benderang, dilihat oleh mata, dirasakan Ya. oleh kita semua. Lalu mereka itu kita lihat kan, kita lihat mereka itu membuat pernyataan-pernyataan, membuat apa namanya, aksi-aksi yang saya kira mereka ingin menunjukkan, Pak negara tolong ini pemilunya ini terjadi kejahatan gitu. Kok nggak ada yang menindak, nggak Ya. ada yang apa ini, negara ini sebenarnya masih berfungsi atau enggak? Itu pertanyaan kita itu. Negara ini sebenarnya masih berfungsi atau tidak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa tidak pidana sekian 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 besar terbuka dilihat oleh banyak orang, kalau nggak ada tindakan gitu. Lalu kemudian itu hasilnya akan dilegalkan. Ini kan pasti akan menimbulkan persoalan sosial yang itu sangat kita khawatirkan gitu, maksud saya, Mas. Ya, oke. Jadi ini kan sebenarnya sejak awal banyak orang yang harusnya sudah tahu bahwa peristiwanya bisa seperti ini ya, karena memang posisi Presiden Jokowi yang sejak awal menyatakan cawe-cawe begitu ya. Tapi mungkin orang banyak tidak membayangkan bahwa kekacauannya sampai sedasar seperti ini gitu ya, nggak pernah terbayang Iya, seperti itu iya. ya Mas. Makanya orang percaya, oke kita ikut Iya, sistem iya. pemilu. Kalau tidak mungkin orang sejak awal ya tidak perlu ngapain saya ikut pemilu kalau sistem pemilu sejak awal dirancang untuk curang seperti ini gitu. Iya, jadi kan kita nggak menduga sedahsyat ini akan Ya, terjadi.
Mhm. Di 2009 saja saya dejavu pada waktu KPU itu sudah kejahatannya sedemikian dia mengumumkan. Waktu itu kami juga datang ke DKPP minta Pak DKPP tolong cegah ini. Kalau Mhm. tidak ini akan terjadi pertumpahan darah. Mhm. Dan benar kan di Bawaslu itu. Sebab Ya. apa? Kenapa? KPU melakukan kejahatan, tolong Anda saya lapor, tolong ini ditindak. Mhm. DKPP juga tidak menindak waktu itu dan mengatakan tidak punya kemampuan untuk menindak dalam waktu cepat yang seperti itu. Nah, ini saya juga merasakan hal yang sama ini. Mhm. Kejahatan berlangsung begitu dan ya lempeng aja berjalan gitu. Apakah ini kejahatan negara? Ya kan? Mhm. Kejahatan ini apakah memang kita menjadi bertanya, negara yang harusnya hadir menghentikan ini semua itu membiarkan, ya kan? Lalu kemudian apakah ini kejahatan dilakukan negara itu sendiri kan menjadi pertanyaan kalau begitu, ya Ya. kan? Karena fungsi negara di mana di situ ada aparat-aparat yang harusnya bertindak untuk menyelesaikan persoalan pidana itu nggak berjalan. Mhm. Yang ke Barreskrim nggak di follow up, ditolak, yang melapor ke Gakumdu hanya ditangkap, direport, tidak diregister. Tidak diregister Mas kasusnya. Jadi saya yang melapor itu ya bukan di BAP, di berkas, Ya. diproses, tetapi kemudian mendapatkan surat balasan tidak diregister dan kemudian dijawab tidak memenuhi syarat material gitu. Dan Oh. tidak maksudnya syarat materialnya apa itu juga tidak disebutkan sehingga kita juga tidak tahu dan itu diterjemahkan oleh para pengacara dan mantan hakim agung yang menyertai kita ini artinya tidak diproses ini gitu loh. Jadi Ini kasus-kasus yang mana nih ya Mas Agus? ya Kasus yang mana ini? kasus di mana kita melaporkan 54 juta DPT bermasalah Oh, oke. sebagai pidana pemilu karena dia melakukan dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 23 ya atau Ya. 22 kan 27 tahun 22 Undang-Undang PDP pasal 16 di mana dia menggandakan nama-nama orang kemudian menggunakan nama-nama orang yang tidak lengkap ya tidak valid untuk kemudian membuat DPT. Ya. Jadi kan DPT itu contoh yang paling simpel untuk bisa disebut sebagai pidana ada satu nama itu terulang sampai 11 kali. Mhm. Nama itu tidak lengkap, NIK-nya tidak dicantumkan, KK-nya tidak dicantumkan, tanggal lahirnya tidak dicantumkan. Terulang 11 kali. Nah, lalu kemudian diakui pada akhirnya setelah dicek di lapangan itu kemudian melalui KPU di daerah bahwa itu adalah ganda Ya. lalu kemudian akan dihilangkan. Tapi dalam laporan kami kan tidak dihilangkan, Mhm. semuanya tidak ada perbaikan. Hanya jawabannya dari semua yang kita laporkan itu memenuhi syarat kan gitu. Dan itu Ya. kan berarti memenuhi tindak pidana dalam hal menggandakan atau menyalahgunakan identitas orang untuk sebuah tindak kejahatan yaitu membentuk DPT palsu, DPT abal-abal, DPT invalid atau Mhm. DPT ganda. Kan Ya. gitu. Nah, ini kita laporkan, Mas. Itu juga itu tadi. Nah, lalu kemudian yang kita laporkan lagi adalah Sirekap yang didesain untuk memberikan celah kepada intruder atau siapapun orang yang bisa mengutak-atik data. Dan Kemana ini? itu Laporannya kemana ini? ya Laporannya kemana? Gakumdu. Gakumdu. Oke. Mhm. Gakumdu. Jadi Gakumdu ini penegakan hukum terpadu ini terdiri dari polisi, kemudian polisi, kejaksaan, dan Bawaslu. ke Jadi oke. sebelumnya Hmm. itu tanggal 13, Mas, saya sudah datang ke Bawaslu, berkomunikasi dengan Bawaslu. Pak Hmm. Bawaslu, saya sudah datang ke KPU menyampaikan ini, lalu kami mendapatkan jawaban ini. Jawaban ini tidak memadai dan sudah kami jawab begini. Kami berikan kepada kepada Bawaslu apa yang harus kami lakukan kan gitu. Nah, dia menawarkan. Nah, untuk diproses apakah prosesnya administrasi atau prosesnya pidana. Administrasi kan udah lewat, kan saya bilang kan ini tanggal 13. Besok udah pilpres atau pemilu. Ya sudah bawa ke Gakumdu. Nah, akhirnya kemudian tanggal 14, 15, 16-nya kalau nggak salah atau 17-nya saya lupa baru kita laporkan ke Gakumdu sebagai pidana atas syarat Bawaslu. Jadi itu atas syarat Bawaslu. Ini Ya kan? Februari ya, bulan Februari ini ya. Iya, bulan Februari tanggal 17 saya Hmm. laporkan itu dan
waktu melapor itu ribuan orang di belakang kita, Mas. Oh, Ada tanda tangan sekian dan kemudian ribuan orang yang kami bawakan juga tanda tangannya. Lalu kemudian di antara perwakilan ribuan orang itu datang untuk menjadi pelapornya. Ya, untuk menjadi pelapornya saya juga menjadi saksinya, yaitu Majen Purnawirawan Sunarko, kemudian Habib Mohsen Alatas, sama Pak Dr. Marwan Batubara sebagai pelapor, kan gitu. Ini ya. melaporkan soal Sirekap itu, Hmm. Sirekap. Lalu juga melaporkan berita hoaknya. Apa berita hoaknya? Berita hoaknya KPU telah mengumumkan hasil, lalu dia koreksi. Koreksinya adalah pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan adanya data-data yang anomali itu. Dan dia tidak mengkoreksi, Mas. Jadi dia mengkoreksi adanya anomali pada titik-titik tertentu. Tetapi hasilnya, prosentasenya nggak dikoreksi. Jadi Nah, ya. itu sudah dikonsumsi publik. Dan itu kan berarti berita hoax juga yang kemudian pidana. Jadi itu semua kita ini sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, warga negara yang mengikuti proses-proses hukum sebagaimana proses yang disediakan, itu kita gunakan, Mas. Dan tetapi kan kemudian tidak diproses, ya kan gitu. Seakan-akan saya mengatakan ini negara kok nggak hadir, gitulah. Ini kalau kemudian masyarakat dibiarkan begini ketidakpuasannya lalu tiba-tiba hasil kejahatan itu diumumkan dan kalau diumumkan itu menjadi legal karena pengumuman negara, apa kita tidak mengkhawatirkan bahwa akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, Ya, gitu loh. ya. Tapi apa yang bisa dilakukan kalau kemudian sejak awal kan kita memang bisa menduga bahwa itu bagian dari yang disebut sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Jadi artinya mulai aparat semua mereka-mereka yang ditempatkan sebagai penyelenggara pemilu itu mulai KPU-nya sampai pengawasnya, Bawaslu bahkan juga DKPP-nya itu bagian dari rezim kekuasaan itu. Jadi tugasnya mereka ya tentu memberi legitimasi. Katakanlah kita melihat di DKPP, dia juga memberikan vonis dalam hal ini misalnya kepada para komisioner di KPU. Tapi hasilnya apa? Tidak ada eksekusi apapun karena misalnya orang diberi teguran keras yang terakhir itu sampai 2 kali gitu dan padahal Oh, tegurannya sudah sampai 4 kali dan tidak ada tindakan apa-apa gitu. ya, itu juga kan. Jadi desain TSM itu saya kira sudah menjadi masuk ke dalam infrastruktur dan suprastruktur pemilu itu sendiri Ya, sudah dibagi. Ini berperan apa kalau nanti begini ya diproses tapi hanya sampai sebatas ini kan begitu. ya, Jadi dugaan bahwa TSM itu sudah mencakup pada infrastruktur dan suprastruktur. ya, Artinya begini, ya KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan juga MK, atau juga kemudian aparat-aparat yang terkait dengannya itu sudah menjadi bagian dari skenario TSM itu sendiri. Nah, betul. makanya kalau saya perhatikan Bu Kusnu sudah nggak mau lagi menyebut sebagai kecurangan. Ini sudah kejahatan, Mhm, kejahatan pemilu, pidana pemilu. mhm. Nah, tapi ya itu tadi yang kita mengkhawatirkan tidak ada tidak ada apapun yang kita laporkan sesuai dengan prosedur itu kemudian ditindaklanjuti atau di follow Yes, up. Ya itu kan. Nah, saya juga mengkhawatirkan sebenarnya tinggal sisa satu apa itu? pintu yang namanya MK itu yang bagian juga menurut saya Ya, dan itu itulah. Jadi ini juga menurut saya hanya akan menjadi pintu jalan tapi sebenarnya ya sudah diantisipasi bagaimana mengatasi dan menyumbatnya kan gitu. Jadi ya, 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 akan ini kan kemudian saya mengkhawatirkan kalau sudah begitu kan ini sudah terjadi berulang-ulang 2014, ya, 2019, 2024. Saya merasakan betapa denyut nadi apa namanya aspirasi di bawah ini luar biasa. ya, Saya saya mengkhawatirkan itu supaya aparat negara kan melihat ini, ya, negara melihat ini. ya, Kita punya polisi, kita punya TNI, kita punya macam-macam itu, bu ya dihentikan. ya, Jangan sampai membiarkan masyarakat marah atau membiarkan marah nanti dihadapi dengan peluru. Ini kan bangsa kita, bangsa Indonesia
melakukan satu proses demokrasi, yang proses demokrasi itu tidak murah, mahal, kosnya baik kos uang, kos money, kos sosial. Ya, kita jagalah sama-sama integritasnya proses pemilu ini berjalan secara integritasnya, tidak tercela, kejahatannya ditindak, siapa pelakunya ditindak, ditangkap, Hmm. sehingga ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu pemilu, tetapi tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap selalu sistem dan hasilnya ini, loh. Ya, Itu oke. masalah. Nah, kan Anda tadi di awal menyebut deja vu ya, seperti pemilu 2019 begitu ya kan, dan Anda ini memang orang langsung terlibat di situ ya. Ya, Nah, menurut Anda, apakah deja vu itu artinya kan persis seperti mengalami situasi yang sama gitu di masa lalu atau seperti itu kan. Tapi kalau ini penilaian Anda, apakah ini deja vu dalam bentuk yang lebih buruk atau sebenarnya sama dengan yang dulu gitu? lebih buruk, Mas. Lebih Karena buruk ya? tahun 2019 itu Mhm. kejahatannya itu sporadis ditemukan. Sporadis ya? Jadi masyarakat itu mau marah itu sebenarnya agak ragu karena benar menang atau enggak. Nah, kalau sekarang ini kejahatannya itu sangat masif ditemukan, ada banyak sekali, dan dejavu saya itu sama, Mmm, ya kan? Dejavu saya sama seperti 2019, waktu itu sebenarnya menolak untuk ke MK, tapi ada satu desain yang mendesak, akhirnya harus pergi ke MK, ya kan gitu. Nah, mmm, ke MK akhirnya ya kita tahu hasilnya. Waktu sebelum ke MK, saya bersama beberapa kawan itu mencoba menemui DKPP karena Dewan ya, Kehormatan Penyelenggara Pemilu inilah barangkali yang bisa kita harapkan untuk mhm, misalnya Anda mengambil tindakan memanggil Ketua KPU di sidang dipecat ya, gitu saja dulu atas mmm, tindakan ini mungkin sedikit agak agak bisa menjadi pengobat sehingga kemudian itu bisa dibawa ke MK bahwa dia itu sudah melakukan tindakan ini bisa dipecat sehingga ya, kemudian menjadi alasan kan gitu. mhm, Nah, itu juga tidak dilakukan dan akhirnya kami itu sampai mengatakan kepada Ketua DKPP waktu itu, Pak, apakah Bapak akan membiarkan pertumpahan darah di depan sini nanti waktu itu kan di bawah di depan Bawaslu. ya, Kalau ini terjadi, Pak, kemarahannya itu kan sudah kita lihat, Bapak lihat, kita lihat semuanya gitu. Siapa yang bisa menghentikan? Yang bisa menghentikan proses, Pak. Proses ini Bapak tegakkan, maka masyarakat itu terobati, Pak. Karena ini proses nggak berjalan semua. Pidana, kecurangan, semua dilaporkan nggak berjalan, Pak. Kalau proses ini mulai berjalan, Pak, mereka yang bersalah itu Bapak tindak, mungkin masyarakat ini masih berharap bahwa jalur-jalur hukum, jalur-jalur ini tuh masih bisa diharapkan ini, Pak. Kalau ya, tidak ini, nanti mereka akan marah, kemudian di depan di sini, lalu kemudian kita tahu aparat negara sangat kuat akan melawan aparat negara dan benar terjadi kan. Saya dejavu soal itu dan saya mengkhawatirkan soal itu. soal itu akhirnya kemungkinan bisa terulang lagi kalau Iya, kita lihatkan gitu ya, gitu kemungkinan ya? bisa terulang itu Ya, karena akhirnya kemudian rakyat yang minta keadilan kepada lembaga yang memang tempat mereka minta yaitu Bawaslu. Kenapa? ya, Karena kecurangan yang bersifat TSM itu kan sebenarnya penanganannya di Bawaslu, Mas. ya, Di ya, MK itu kan cuma sengketa aja, dia tidak ya, menangani saya TSM ya ini kan gitu penghitungan kan. hasil pemilu Nah, ya tapi kalau di kemudian sana ya? dihadapi oleh aparat, Mas, Ya, 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 dihadapi oleh aparat dan kemudian tertembak sekian banyak kan dan itu terjadi apakah ini akan kita biarkan ya, itu yang oke. Nah, itu kalau lantas apa yang bisa dilakukan dalam situasi semacam ini? Kan kelihatannya boro-boro kok sampai menghentikan hasil atau menghentikan pengumuman gitu ya. Selama ini saja kan seperti Anda sebutkan tadi, walaupun udah viral seperti apapun mereka nggak peduli ya, kalau gitu ini jadi yang lebih tepat bukan no viral no justice, tapi ini lebih pada anjing menggonggong begitu, ya kafilah tetap berlalu dan, KPU ya. tidak peduli terus, jalan terus gitu. Iya, itulah yang saya juga mendengarkan Pak mantan Wakapolri itu Jenderal Ugro Seno, Wiroso itu kan mmm, kalau saya Baris Krim itu sudah saya datangi KPU itu dan saya polis lain gitu loh. ah, Artinya saya menangkap harusnya harusnya aparat yang punya wewenang untuk menghentikan tindak pidana ini itu mhm, kan harusnya bertindak iya, untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi, iya, ya kan? Sehingga eh, ini bisa dicegah menurut saya apabila apabila ya
pihak berwenang yang menangani ini, punya kewenangan ini, itu bertindaklah. Gakumdu misalnya yang paling simpel, di situ ada Bareskrim, di situ ada Kejaksaan, di situ ada Bawaslu. Kami sudah diarahkan ke situ dan kami sudah pergi ke situ. Ya, Itu ya. itu saja saya kira akan bisa mengobati dan bisa memproses apa yang terjadi ini supaya kemudian nanti tuh nggak bisa begini lagi. Kalau begitu kan ini begini 2019 begini, 2024 begini. Nanti ya akhirnya nggak apa-apa, kita buat curang securang-curangnya, sebrutal-brutalnya. Yang penting pokoknya seluruh suprastruktur dan infrastruktur under control, beres. Ya, Soal oke. masalah menggonggong, biarlah menggonggong. Nanti juga akhirnya berhenti sendiri. Iya. Kan oke, harapannya kalau publik yang melakukan itu tuntutan misalnya datang ke KPU rame-rame berunjuk rasa, katakanlah misalnya mengepung KPU untuk tidak melanjutkan, pengumuman hasil, pemilu dan pilpres begitu kan tetap saya kira, kita sudah tahu skenarionya nggak ada gunanya begitu ya. Sementara Nah, kalau kita berharap proses politik di DPR kan juga kita dengar partai-partai katanya menunggu hasil dari, pengumuman dari KPU. Nah ini kan saya kira dilematis dong orang seperti Anda, seperti saya yang punya hak suara, tapi kemudian, tidak bisa berbuat apa-apa dalam mencegah, kecurangan semacam ini atau kejahatan dalam bahasa Anda seperti yang sekarang ini. ya yang penting kita bersuara, Mas, dan mengetuk Oke, hati terus nurani. bersuara ya. Kalaupun itu sejarah ditulis nanti itu, ya kan, ada pemilu paling buruk dalam Ya, sejarah mmm, Republik ya, Indonesia terjadi 2024, ya. itu apa sih yang Mbah lakukan gitu nanti kan dalam Iya 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 sejarah. iya iya Apa iya yang iya. Bapak Mmm, lakukan atau apa yang bisa kita pertanggungjawabkan itu kita sudah lakukan maksimal. Kita menulis, kita bersuara, kita mengetuk hati, berharap negara ini berfungsi sebagaimana fungsinya, lembaga-lembaga berfungsi sebagaimana fungsinya, jalur-jalur yang disediakan sudah kita lewati, berfungsilah sebagaimana fungsinya, sehingga kemudian rakyat ini terobati dan ada harapan kan gitu, ada ya harapan untuk bisa ini diproses, adu iya, keadilan itulah Mas. oke. Jadi saya kira semangatnya ya jangan pernah, menyerah, jangan pernah putus asa menghadapi kezaliman gitu ya, karena Ya, katanya kezaliman itu, kejahatan itu terus bisa berjaya itu karena orang-orang yang baik itu, tinggal diam ya, gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa, nggak ada gunanya sekarang kita bersuara karena kelihatannya rezim ini sangat berkuasa dan semua infrastruktur kekuasaan dia kendalikan begitu. Saya kira bukan ya, itu ya posisinya ya, terus, ya, bersuara dan saya kira ini teriakan ini kan seperti kayak air lah gitu ya kalau anda ya. cuman sendirian air itu kan sedikit saja gitu, tapi kalau berkumpul menjadi besar kan itu lama-lama jadi air bah juga ya. Ya, siapa tahu kemudian lembaga negara itu tidak semuanya tentu saja tidak punya hati nurani. Nah, nanti Betul betul. kemudian ada yang punya Ya hati nurani ya membongkar catatan laporan kemudian bertindak. Nah, itu kan ya saya kira siapa tahu ya kan Mas, siapa tahu ya. tidak semuanya saya kira tidak tidak mau bertindak ya. Oke, Ya kan. Saya baik. berharap begitu sehingga kemudian jalur-jalur yang sudah dilewati dan dilaporkan itu ya diproses. Yes, Jangan oke membiarkan ini sehingga masyarakat menjadi tidak puas dan menyalurkan ketidakpuasannya itu kita oke ya khawatir terjadi sesuatu seperti 2019. oke, tetap semangat Mas Agus Maksum Ya, ya. Pakar ya, IT Mas. sekarang yang menjadi warga negara pemilik hak suara yang menuntut agar hak-hak suaranya itu dijamin oleh Iya, pemerintah gitu ya, ya. ya, baik, betul Mas. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.